Al-Habib Muhammad Abdullah Al-Idrus. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Sudah dapat semua ya, sudah dapat semua. Bunga telurnya dapat, uangnya dapat semua sudah. Jadi santri harus tertib, wali muridnya juga ikut tertib. Tetap semangat dan bahagia dijaga. Menjawab salam memang wajib, jangan lewat begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma'. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ba'athallahu nabiyyan wa rasulan da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan wa qamaran munira. Alhamdulillahilladzi karimil khalaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad liutammima makarimal akhlaq. Wassalatu wassalamu ala sahabati Rasulillah alladzi ma jara al-qalam litakhsis lil bayani wal awraq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Faqad qala Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita muliakan, kita banggakan akhina fillah, guru kita Al-Ustaz Jawari Salim selaku khazimu pemimpin daripada Rawdatul Atfal Ar-Rahmah yang insyaallah nanti akan berlanjut ruangan yang sudah ada untuk menjadi jenjang pendidikan selanjutnya ibtidaiyah madrasah. Para alim ulama, para asatid, para asatizah, para sesepuh, bini sepuh, para bapak ibu guru, orang tua, santri, santriawan, santriawati Madrasah Ar-Rahmah
tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid Al-Ikhlas, Hidayatul Rahman, Al-Kautsar, dan yang lain-lainnya, seluruh pengurus Musalla Langgar Ar-Rahmah, hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah peringatan Maulid Rasul yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya pribadi mengucapkan terima kasih, jazakumullah khair jazak, atas kepercayaan, kesempatan yang diberikan kepada saya untuk malam ini bisa hadir di tengah-tengah sampeyan sebagai penceramah. Mudah-mudahan apa nanti yang mau saya sampaikan bisa menjadi bekal peningkatan keimanan, kualitas ketakwaan, kesolehan kita. Yang kedua, kembali saya ajak untuk bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih diberikan kesempatan hidup di sisa umur yang kita miliki, yang kita nggak tahu kapan nanti kita dijemput untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di sisa umur, di sisa kesempatan yang semakin bertambah usia, semakin berkurang kemampuan, kekuatan kita. Di dalam umur Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat yang tak terhingga. Nikmat zahir, nikmat batin yang sudah kita rasakan, yang sedang dan yang terus akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kenikmatan itu bersama umur. Habis nikmatnya, habis umurnya, habis umurnya, habis nikmatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat di dunia dengan nikmat-nikmat tersebut dan beruntung di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Beruntung malam ini di dalam batang tubuh yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur, hidup, sisa waktu, kesehatan, kesempatan, masih bisa berhadir untuk bersama-sama meluapkan kerinduan, kecintaan kepada manusia yang dicintai oleh Allah, yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak diadakan beliau yang kita peringati malam ini kecuali semua yang ada ini adalah karena Allah ciptakan mereka. Wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqaddam. Allah tidak ciptakan semua makhluk kecuali sebab karena Allah ciptakan yang kita peringati, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya bersama-sama kita terus berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat kita menjadi bukti kecintaan kita kepada beliau. Salat yatasilu biha ruhul musalli alaihi. Salawat yang kita ucapkan langsung tersambung kepada beliau dan beliau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendengar salat kita dan menjawab salawat kita. Alhamdulillah, ini kenikmatan besar melebihi daripada kenikmatan yang bersifat materi. Hadirin hadirat jamaah Maulid Rasul yang berbahagia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, beliau sudah viral terlebih dahulu. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan Adam, dalam riwayat beliau Muhammad kekasih Allah Subhanahu wa taala telah disebut namanya oleh Allah. Sebelum kemudian Allah ajak malaikatnya untuk berselawat dan manusia berselawat
sebagaimana ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Beliau sudah viral, bahkan viralnya bukan hanya di dunia tapi di alam malakut, di alam nasut, di alamnya Allah Subhanahu wa ta'ala akhirat yang tidak pernah dijamah, tidak pernah disentuh oleh manusia kecuali oleh makhluk-makhluk di antaranya para malaikat dan para bidadari. Hadirin hadirat rahimakumullah, sedikit sebelum tausiah supaya kita tahu data umat Islam dunia sampai hari ini 1,97 miliar. Data umat Islam dunia menurut statistik 1,97 miliar. Jumlah sebanyak itu kita ambil aja 50%-nya. Berarti kalau 50% separuh daripada 1,97 miliar, yaitu 985.000 manusia. Separuh dari 1,97 miliar itu adalah yang menyebut nama Nabi Muhammad tidak kurang dalam satu hari 45 kali. Sholat zuhur, sholat asar, sholat isya 4 rakaat, tasahud awal dan akhir disebut nama Nabi, berarti sudah 6. Kemudian maghribnya 2, berarti 8. Kemudian subuhnya 2 rakaat, 1 kali tasahud, berarti sebanyak 9 kali satu hari nama Muhammad disebut. Kalau dikali 5 kali sholat dalam satu hari, berarti 9 dikali 5 jumlahnya 45. 45 itu dikali 50% jumlah 1,97 miliar, berarti satu hari satu malam di dalam sholat 5 waktu Nabi kita Muhammad disebut sebanyak 44.325.000 kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan bahkan viralnya terus sampai kiamat. Tidak hanya di dunia sebut, sholawat kita yang kita baca malam ini itu dibalas, dijawab oleh para malaikat. Hadirat rahimakumullah, kembali bersolawat ada lebih dari 1000 keutamaan. Ulun bacakan 2 saja. Dan ini yang paling menjadikan sebab kita tidak akan pernah berhenti bersolawat karena nilainya besar. Dari ribuan keutamaan manfaat sholawat, 2 yang dibacakan. Yang pertama dikatakan di dalam sabda beliau, min aktsari minas salati alaiya fi hayati amrullahu jama'a makhluqat ayastaghfiru lahu ba'da mautih. Betul Ustaz? Min aktsari minas salati alayya fi hayati, siapa orang yang bersolawat kepadaku ketika hidupnya, fi hayati, kita lagi hidup ini baca solawat, kita yang baca solawat untuk Nabi di masa hidup kita, amrullahu jami'a makhluqat, maka Allah perintahkan kepada seluruh makhluk, tidak hanya yang bisa dilihat mata, bahkan makhluk yang kita tidak bisa melihat itu melaksanakan perintah Allah. Atas perintahnya amarallahu jama'a makhluqat ayastaghfiru, perintah Allah kepada makhluk-makhluknya
memintakan ampun kepada kita orang yang hidup bersolawat ba'da mautih, setelah kematian kita. Betul saja. Rawahu Muslim. Bayangin, Rasulullah Muhammad bersolawat kita ketika hidup, mulai kita sudah bisa mengucapkan salawat sejak kanak-kanak diajarkan, sampai malam ini, sampai nanti kita dipanggil oleh Allah. Berapa kali kita bersolawat ketika hidup, itu tidak bisa dihitung atas solawat itu nilainya, kecuali Allah membalas solawat kita dengan Allah perintahkan semua makhluknya Allah yang ada untuk memintakan ampun kepada kita semasa hidup, setelah kematian kita, dengan pahala yang besar atas solawat yang kita baca. Luar biasa, Masya Allah. Maka pantas beliau viral. Hari ini kalau ada manusia viral di YouTube, di Instagram, di mana-mana, kita kagum-kagum, followernya sekian. Nabi Muhammad tidak pernah terkalahkan. Bahkan sebelum ada ciptaan demi ciptaan, Allah sudah bersolawat. Beruntung kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan malam ini menjadi keberkahan kita, sebab ridhonya Allah, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan disia-siakan. Tidak ada amalan, bacaan yang dibaca oleh kita yang disia-siakan oleh Allah kecuali sholawat. Tidak ada, pasti. Kalau sholat kita, ibadah yang lain kita nggak tahu, tapi kita bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah kita harus punya dua sisi, sisi lahir dan sisi batinnya. Dari dua sisi itu kita semakin khusyuk, semakin takut kepada Allah, dan semakin berharap kepada Allah, sehingga nilai-nilai ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sholawat sudah pasti mendapatkan pahala, tidak pernah ditolak. Ada riwayat mengatakan orang itu kalau lisannya baca sholawat, hatinya lalai atau ghafil, atau hatinya kemana-kemana, tetap sholawat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya sambil nonton televisi, kita nggak fokus, mata kita ke sana, hati kita ke sana, sambil kita bersolawat mulut kita, itu pun sudah mencukupi. Tapi jangan berarti kurang adab, karena tidak ada bacaan yang paling bagus. Nomor satu Quran, nomor dua sholawat. Tidak ada ilmu yang paling mulia, yang paling bagus kecuali Quran dan mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat yang kedua, kalau yang pertama sholat kita itu ketika hidup akan menjadi nilai tambah kita atas perintah Allah bagi makhluk-makhluknya yang tidak pernah kita ketahui, semua mintakan ampun pada saat kematian kita. Lalu sholawat yang kedua di antara ribuan hikmah keutamaannya dikatakan aktsaru min sholati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun fis sirat wa nurun fil jannah. Bacalah sholat untukku, karena sholawat itu akan menjadi penerang cahaya di kubur, akan membantu kita melewati siratal mustaqim, dan akan memasukkan kita kepada surganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pantas mendapat syafaat Nabi, amin, dan pantas mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab karena cinta kita menjadikan ridho, menjadikan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Alhamdulillah. Hadirin hadirat jamaah Rasul yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya saya kembali mau menerangkan sedikit ayat yang sering dibaca ketika peringatan Maulid. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini ayat menjadi dalil dasar pokok mutlak. Tidak ada selain Nabi yang dijadikan contoh suri toladan. Ayat ini keniscayaan, kepastian, hakul yakin, ilmu yakin, ainul yakin,
Tidak ada cara lain kita mencari jalan untuk menjadi baik kecuali sudah ada contohnya. Makanya Bapak Ibu, kalau sampai berbuat baik itu karena ada kebaikan Nabi yang tertanam di dalam jasad tubuh kita. Kata Al-Habsyi, fama min khuluqin fil bariyatil mahmud illa wa huwa mutalaqan an zayyinil wujud. Kebaikan apapun yang sampeyan lakukan itu ada sebab karena Nabi, secara otomatis, secara energi yang ada di dalam tubuh kita. Artinya apa? Tidak ada manusia yang dia berbuat baik dari dirinya, semua dari Allah dan dari Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan sertakan niati untuk Nabi. Kalau sampai duduk sila ikut niatnya untuk Nabi. Kalau minum sambil duduk baca bismillah niatnya untuk Nabi. Kalau sampai tidak nyertakan niat untuk Nabi, maka duduknya biasa, bagus, cuma biasa. Pahala sunahnya terlewati. Minum tidak duduk berdiri, nggak nyuntuh Nabi. Kalau sambil duduk baca bismillah, maka niat tadi nyuntuh Nabi berpahala. Jadi tolong apapun yang kita kerjakan ikutkan, karena tidak ada setitik pasir pun kebaikan itu kecuali semua dari Nabi. Saudara Muhammad, jamaah rahimakumullah, peringatan Maulid, perayaan Maulid minimal 3. Yang pertama ada luapan kegembiraan, pengakuan cinta kita kepada Nabi, itu mutlak. Jadi yang pertama kita kumpul malam ini adalah karena kita cinta sama Nabi dan kita rindu bertemu sama beliau. Kalau mau ketemu sama Nabi nanti di surga. Maka tadi sholawat tadi mudah-mudahan menjadi kepantasan kita untuk mendapat syafaat dan pantas masuk surga. Amin. Amin. Jamaah rahimakumullah, peringatan Maulid adalah luapan kegembiraan. Iya. Qul bi fadlillahi wa bidzalika farahun. Ya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Ini adalah karunia Allah. Katakan qul bi fadlillah, ini karunia Allah, wa bi rahmatih, dengan sebab rahmatnya Allah, wa bidzalika falyafrahu, maka kita berbahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan itu terus dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita mendapat kebahagiaan yang benar-benar bahagia. Kalau di dunia kita bahagia, nanti akan lebih bahagia di akhiratnya Allah SWT. Kalau kita menikmati kenikmatan rezekinya Allah, nanti kenikmatan itu akan lebih lagi kita rasakan. Yang kita makan di dunia enak, lebih lagi enak di sana. Yang kita minum enak, lebih lagi enak di sana. Yang kita pakai, yang kita diami, semua yang di dunia itu dikalahkan dengan kenikmatan-kenikmatan abadi yang tidak akan pernah hilang. Jangan kehilangan cinta sama Nabi. Jangan kehilangan cinta. Cinta gak cukup, harus selalu disertai dengan kerinduan. Iya, rindu karena beliau gak di dunia, beliau sudah di tempatnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akrim arwaha minna bi liqahil anam wa blihil mukhtar wa anna min salatin wassalam. Tapi ketika kita salawat, beliau dibangkitkan oleh Allah, beliau membalas. Ini kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan harta, dengan apapun. Beruntung kita malam ini menjadi asbab daripada guru kita Jauh Salim, kita dikumpulkan di sini. Masya Allah, mudah-mudahan hajat beliau terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terlibat langsung, nggak langsung, yang donatur, yang nyumbang, yang bikin bunga telur, yang ngasih duit, semua yang kita keluarkan untuk Nabi Muhammad tidak akan sia-sia, tidak akan rugi, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi uang tadi sudah disebutkan dalam satu kitab yang talibin
bahwa uang yang diberikan sholawat maka akan dijadikan keberkahan dengan uang itu. Masya Allah. Tadi yang dapat 2000 mana katakan? Nih, yang 2000 tak ganti 100 mau. Nah ya om, luput. Maka gantian 2000 100. Nih kalau milih duit yang gede, kalau uang gede milih duit ya. Tapi kalau pahala yang gede malah gak dipilih malahan. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, saya mau cerita satu-satunya orang yang beruntung, yang paling bahagia, ketemu sama Nabi. Dan ketika Nabi Ar-Rafiqatul A'la, beliau bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini beruntung ketemu dengan Nabi semasa, berjuang sama Nabi, ikut mendengarkan wahyu turun, membela Nabi, ikut di dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan Nabi ikut memimpin peperangan itu. Tidak sebagai pemimpin diam di rumah atau diam di tempat, tapi beliau mengobarkan semangat sahabatnya untuk membela dinul Islam, agama Islam, wahyu yang dia terima. Ketika wafatnya beliau, Bilal ada di Habasyah. Kemudian Nabi makamnya di Medina. Di dalam tidurnya Bilal mimpi ketemu Nabi. Walau fil manam, walau fil manam, bertemu Nabi walau dalam mimpi. Ketika Bilal mimpi ketemu Nabi, tidak panjang mimpinya, bangun Bilal. Kan begitu. Orang kalau mimpi enak-enak, belum selesai mimpinya bangun. Ketika bangun, hatinya Bilal berkobar seperti air nan mendidih. Beliau tidak pakai pikir panjang, di dalam kecintaan, kerinduan, sekilas dalam mimpi Bilal keluar meninggalkan rumah menuju tempat di mana dia mengikat dia punya kendaraan kudanya. Dinaiki kudanya ibu, itu malam Bilal dengan kudanya begitu kencang menembus padang pasir malam, angin melewati gunung. Beliau tidak mau lambat supaya pagi bisa sampai di kota Medina. Bilal tidak tahu lagi berapa kecepatan kuda itu dipacu dalam perjalanannya. Begitu sampai di Medina, Bilal mendekati peraduan baginda Nabi Muhammad SAW. Bilal berdiri di antara dinding makam Rasulullah SAW. Beliau tidak sadar. Begitu beliau mendekat, sadarnya kembali. Ternyata beliau baru sadar kalau beliau berada di makam Rasulullah. Beliau tidak bisa bertemu, cuman kerinduan di hatinya menjadikan Bilal begitu terharu, menangis. Yang keluar di kata-katanya, "Ghadan nalqa Muhammadan wa sahabah." Nanti di hari kiamat aku akan cari dan aku akan temui kekasihku Muhammad dan sahabatku. Masya Allah. Jujur, kalau kita mau mengikuti kisah Bilal, bukti cinta sama Nabi, kalah kita. Sekalipun kita tidak bisa mencintai Nabi sebagaimana sahabat dengan jiwa, raga, hartanya, tapi malam ini menjadi bahagian daripada bukti cinta kita kepada Nabi. Yang kedua, peringatan Maulid adalah dalam rangka kita kembali mengenal beliau melalui riwayat-riwayat, untean-untean mutiara hikmah peringatan Maulid, baik di dibaknya, burdahnya, ahzabnya, syutud dururnya. Karena di dalam tulisan-tulisan itu disebutkan siapa Nabi kita Muhammad. Tanpa kita baca, tanpa diterjemahkan, kita nggak akan pernah tahu. Akhirnya peringatan Maulid cuma sekedar rame-rame peringatan, tidak membuahkan nilai perubahan dalam kehidupan. Sayang, setiap kali ceramah jarang ada guru ustadz yang nerangkan, kecuali beberapa. Alhamdulillah tadi akidah Allah dibaca, kita sudah mengetahui sifat wajib yang 4 padanya orang tuanya,
ibunya, dia yatim ketika abahnya meninggal dipelihara oleh ibunya, dan dia yatim karena ibunya menjadi yatim piatu, digaduh oleh kakeknya yang Abdul Muthalib, tidak lama kemudian meninggal, dan dia hidup tidak jauh dari tempat bersama dengan paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib anaknya banyak, Bu. Anaknya banyak, tapi masih sempat merawat cucu keponakannya yang bernama Muhammad. Salah satu anak Abu Thalib adalah Ali Karamullah Ali bin Abi Thalib. Sejak itu Nabi menghidupi dirinya, bahkan beliau menghidupi daripada keluarga paman beliau. Rahatil atyaru tasju fi layalil maulidi wa bari kuntu ni'abtu min ma'ani ahmadi wa barikum suni abtu min layali ahmadi fi layalil maulidi. Kita baca lagunya, hati kita serasa riuh, hati kita terasa begitu, ya Allah, tersentuhnya karena itu. Maka beruntung kita manakala peringatan ini kita kaji ulang, kita ceritakan perjalanan beliau ketika kanak-kanak, sampai beliau remaja, sampai beliau menjadi penggembala kambing, sampai kemudian beliau menjual barang dagangan. Akhirnya Khadijah nanya, siapa orang ini? Ternyata dia Muhammad. Karena beda, barang Khadijah yang jual oleh orang lain tidak seperti Nabi menjual. Alhasil cerita-cerita beliau adalah cara kita untuk mengkaji kembali di dalam peringatan Maulid. Jangan sampai kita buta, nggak tahu. Yang ketiga, peringatan Maulid dalam rangka kita mengambil keteladanan beliau. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, ayat yang kita baca Al-Ahzab surat 33:21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berarti sampai di sini kita tidak boleh bergeser. Hati kita, pikiran kita, tubuh kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, kita tidak berbuat kecuali nontoh sama Nabi. Tidak ada yang layak kita contoh bagaimana beliau bertutur kata, bagaimana beliau la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufah. Tapi Bu, yang paling penting, Bapak Ibu rahimakumullah, yang paling penting ayat berikutnya. Kalau ayat yang pertama tadi potongannya itu Allah bersumpah, sungguh telah ada suri toladan pada diri Nabi, maka berikutnya liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Ayat ini harus kita dapatkan. Siapa mereka yang bisa nonton Nabi? Orang yang berharap. Betul ya Guru ya? Ustaz Josalin, betul ya? Liman kana yarjullah, orang yang berhasil nonton Nabi adalah orang yang berharap akan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman dengan hari akhir. Sebab ini pondasinya, dasarnya. Kalau yang dicontoh Nabinya, cara mencontohnya kita tidak boleh jauh daripada harapan kita, yaitu orang-orang yang mengharap perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Semua syariat yang Allah berikan kepada Nabi dengan agama Islam kita terima, kita laksanakan dengan kalimat sami'na wa ata'na. Di dalam kalimat orang-orang yang berjumpa dengan Allah di akhir, yaitu ada iman. Makanya iman itu jalannya 4. Iman itu isinya 4. Yang pertama fitrah, yang kedua akal, yang ketiga syariat, yang keempat panca indera. Mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan, kaki, perut, kemaluan, hidung, semuanya. Maka beruntung kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah para insan-insan pencari kerinduan, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang telah ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tumbuh di dalam iman itu kemudian usaha kita untuk mencontoh Nabi. Kalau sudah liman kana yarjullah wal yaumil akhir, pondasinya lemah,
maka tidak akan bisa kita mencontoh Nabi. Boleh jadi kebaikan kita dari nafsu, apa yang kita kerjakan nafsu. Ada bu, orang ibadah karena nafsunya ada, baguslah, nggak bagus. Ada orang ibadah karena takut sama Allah, jadi zindik begitu. Ada orang yang ibadah dengan Allah karena berharap. Ada orang yang ibadah karena cinta. Secara dasar dibenarkan. Habib beribadah karena takut sama Allah. Takut dalam arti tidak mau meninggalkan perintah ibadah, bagus. Maka takutnya dengan Allah mendorong dia untuk istiqomah beribadah. Orang yang beribadah karena harap, bagus, karena Allah yang jamin atas apa yang kita perlukan. Contoh sholat, wa'mur ahlaka bisolah la as'alukum, kau jangan tanya, nahnu narzuku. Contoh, kita sholat mengharapkan karunia Allah, bagus. Yang penting bagaimana kita melaksanakan perintahnya, nanti Allah jamin. Dan yang ketiga, ibadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kesemua peringatan tadi, kembali kepada satu pilihan, yaitu bagaimana kita meningkatkan kualitas pengakuan kecintaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini ada anak-anak sekaligus ada ibu-ibunya. Ibu yang melahirkan, saya bacakan ayat. Ayat itu menerangkan harapan sampian ketika melahirkan anak. Ada di surat Maryam, surat nomor 19, ayatnya yang ke-15 dan 33. Secara redaksi bacaan berbeda, tapi makna sama. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma amutu wa yawma yub'atsu hayya. Manusia itu tidak diharapkan kecuali selamat sejahtera ketika pada hari dilahirkan, menjalani kehidupan, lahirnya selamat, hidup. Wassalamun alaihi yawma amutu, selamat sejahtera ketika pada hari diwafatkan, hidupnya selamat, hidup sepanjang hidupnya selamat, lahir selamat, sepanjang hidup selamat, matinya husnul khatimah. Maka pasti wassalamun alaihi yauma yub'atsu hayya, tentu nanti mereka karena sebab dilahirkannya dalam keadaan selamat, ada fitrah, dikasih akal, dikasih syariat, diberi panca indah yang tidak sama dengan makhluk yang lain. Ketika itu berfungsi, maka telah dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan selamat sejahtera. Mari kita jadikan anak-anak kita di dalam ayat tadi, sudah lahir selamat sampai seusia masing-masing, sudah dibekali dengan pendidikan. Bapak Ibu, jangan pernah bangga kalau anaknya sukses di sekolah. Kalau kita mulai usia 0 sampai 5 tahun tidak pernah menanamkan sedikit saja keteladanan, tarbiyah, taklim kepada anak. Karena kalau sudah 5-6 tahun nggak mungkin kita ngajari anak, pasti disekolahkan di lembaga pendidikan formal. Tapi ingat Bu, anak umur setahun, 2-3 tahun sekarang ada PAUD, dulu nggak ada. Maka jadilah kita orang tua yang sudah menanamkan pendidikan melalui tarbiyah, taklim, ta'zib, sehingga ketika 5 tahun kita nggak punya waktu lagi, kita sekolahkan anak kita. Minimal sedikit kita sudah pernah memberikan sumbangan. Kalau kita lihat sejarah ulama-ulama, para wali-wali Allah, siapa yang mendidik mereka? Pasti orang tuanya sebelum disekolahkan. Abah Guru Sekumpul itu yang didik ke masa kecilnya Selbia, nenek beliau. Apa maknanya? Berarti sebelum anak itu disekolahkan ke lembaga pendidikan, pondok pesantren seperti ini, maka tentu orang tua adalah yang pertama kali dilihat oleh anak, yang pertama kali dengar oleh anak, dan yang kemudian pertama kali sebab anak mencontoh, meneladani orang tuanya. Kalau gagal, maka ayat berikutnya An-Nisa surat 4:9,
wala yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ti'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Kalau diterjemahkan bebas, wahai orang tua, takutlah kalian apabila meninggalkan anak atau keturunan zuriat yang lemah. Wala yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ti'af. Orang tua, bapak ibu, takutlah manakala kalian meninggalkan anak keturunan yang lemah iman, lemah ilmu, lemah kesalehan, lemah ketakwaan, lemah segalanya, dan lemah ditinggali harta kada dua, tidak ditinggali warisan, anak dilahirkan bodoh, maka menyesal orang tuanya. Berbeda ketika orang tua menanamkan akidah. Oleh karena itu tadi ada permintaan ceramahnya Beb yang kira-kira tidak muluk-muluk, tidak tinggi-tinggi, bisa nyampe bawa pulang. Mudah-mudahan tadi tidak juga muluk-muluk, karena nilai-nilainya adalah mewujudkan bagaimana kita gembira meringati maulid. Saya mau cerita terakhir, ada orang tua punya anak 10, bapaknya punya kelebihan 15. Berarti kalau kelebihan di orang tuanya itu ditularkan ke anak, tersisa 5. Seandainya satu anak itu mendapat 1 kelebihan orang tuanya, maka orang tua masih menyisakan 5 kelebihan yang dimiliki. Benar. Lalu anak yang pertama, kedua sampai ke 10 mengambil apa yang ada di orang tuanya. Yang A mengambil ininya, yang B mengambil ininya. Sudah. Kata bapaknya tersisa 5. Aku tawarkan, siapa di antara kalian yang mampu bisa punya 2, bisa punya 3. Akhirnya di 10 anak itu, karena memang punya semangat, maka diambillah kepandaian, keahlian orang tuanya tadi. Ada 1 anak yang mendapatkan 2 kelebihan orang tuanya, sehingga ke-15 kelebihan orang tuanya itu habis. Kata orang tuanya, satu saat kalau Allah mengambil diriku, aku sudah siap, karena semua yang ada samaku tak wariskan bagi anak-anak. Bunda, taulah pian, dari 10 anak itu ternyata ada 1 dari anaknya yang bisa menyerap ke-15 kelebihan orang tuanya. Masya Allah, kita kepingin Dok. Ya, kita kepingin. Ya. Ini di masyarakat sini kalau manggil Ustaz Jauhari, ya Jauhari Jaklah. Beliau di kilometer 2 terkenal dengan Abah Iyas. Tidak tahu di sini masih panggilnya dengan Abah Iyas. Iya, beliau punya anak kesayangan, ya anak tercintanya, yang paling tua ya, pinuhannya Ustaz ya. Masya Allah, selesai kuliah sudah. Ayo, kayak kapas surga insyaallah, amin. Tidak pernah keluar rumah, tidak kayak anaknya orang. Habib ini tiap hari keliling. Kalau pulang ke rumah itu jam 10 malam sudah paling awal sudah. Saya kalau pulang dari Bangaris 5, kalau pulang dari Keranggan 19, pasti lewat Raja Bandara. Ya Allah Bu, laki perempuan di pinggir pagar bandara. Kira-kira ngapain? Bapak ibunya nggak tahu. Bapak ibunya nggak tahu, anaknya kemana nggak tahu. Ditelepon, nomor yang Anda hubungi sedang di luar jangkauan. Nggak pernah ajar. Malam-malam, jam 9-10 malam. Dan itu mulai sore. Ya Allah. Ini anak nanti yang menjadikan sengsara orang tuanya. Di dunianya, di kuburnya. Belum nanti datang orang nuntut, sudah anak yang datang duluan nuntut. Hari itu ya firru akhi wa abi wa ummi wa bani, mati-mati sudah. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kecuali ingin mencari keselamatan masing-masing. Tetap Bu, dijaga anak-anak kita, terutama yang perempuan, yang laki juga. Ya, untuk apa dia dilahirkan? Kalau kemudian orang tuanya tidak tanggung jawab, maka berikan apa yang kita miliki, turunkan kepada anak-anak kita. Fa insya Allah
kita akan bangga tidak hanya semasa hidup di dunia ketika mengandung sampai itu anak jadi manusia, sampai kita nggak ketemu lagi, dipisahkan di dunia, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita peringati maulid Nabi dan kita jaga kelahiran anak-anak kita. Tugas kita belum selesai, nggak cukup guru, nggak cukup, tapi bagaimana kita juga bersama-sama dengan guru-guru yang dimana lembaga pendidikan kita titipkan anak-anak kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan bisa menjadi bekal pemahaman kita, kesadaran kita, dan rasa takut kita. Jangan sampai nanti anak-anak kita menjadi anak yang sia-sia ketika dilahirkan. Bu, Bapak, Ibu, anak-anak kita harus lebih pandai dari kita. Setuju? Setuju. Harus lebih pintar dari kita, harus lebih sukses dari kita, harus lebih kaya dari kita, lebih alim. Nah, kalau anaknya lahir, bapaknya ibunya yang kaya, yang pintar bapak ibunya, yang semua ibunya, buat apa dilahirkan? Menangkan, lahirkan dia untuk bisa mengalahkan kita. Berarti kita sukses. Nanti dia menjadi harta milik kita yang terus akan menjadikan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Akhirnya mari kita berdoa bersama-sama. Kita semua yang hadir saling mendoakan, dan di kesempatan yang baik ini melalui lisan Habib, saya doakan semua yang hadir senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara Allah memelihara? Yang paling dekat, semua nikmat yang pian rasakan, yang pian terima dari Allah, disertakan di dalam nikmat itu pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.